Sering melihat alat berat satu ini? Ya, meski ukurannya terbilang besar, pergerakan ekskavator atau biasa disebut beko ini bisa menjadi sangat lincah di tangan operator yang handal. Dalam berbagai proyek pembangunan, alat berat ini memang paling banyak dibutuhkan, baik untuk penggalian, mengangkat barang berat, maupun menggusur dan meratakan lahan. Jika dilihat dari balik kemudi, mengoperasikan ekskavator sepertinya mudah. Tinggal menggerakkan tuas, memencet tombol-tombol yang diperlukan, dan batang dan kuku beko pun siap bergerak ke arah objek tujuan. Tetapi, kisah beko ternyata tak sebatas tugas beratnya saja. Ya, jika kita menelisik lebih dalam, beko serta operatornya ternyata seringkali mengalami kejadian yang bisa disebut goib. Dari beko yang tenggelam dan tak bisa diangkat, sampai beko yang tak bisa menggusur bangunan tertentu, padahal secara logika mampu. Bahkan, kejadian mistis juga disebut-sebut sering menimpa para operator beko. Penasaran dengan berbagai kejadian tersebut, kami pun menemui Denny, salah satu operator beko dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Sejak tahun 2014, pria parubaya ini telah merasakan semua tugas dari pengerukan sampah dan sungai sampai ke penggusuran. Saya pernah di Waduk Pluit, Lincing Marunda BKT, sama di Season City. Kadang suka diperbantukan kalau ada penggusuran, perapian lahan, atau yang lainnya dibutuhkan. Denny pun mengamini bahwa menjadi operator beko tak bisa lepas dari kejadian yang tak masuk akal. Saat normalisasi Sungai Ciliwung, Denny kebetulan bertugas menggusur ratusan rumah yang menempati bantaran kali. Awalnya beko yang ia operasikan dengan lancar menghancurkan setiap rumah. Namun saat mulai merobohkan salah satu rumah, masalah mulai muncul. Oh, dulu pernah di Kali Ciliwung itu ada satu rumah yang nggak bisa kita hancurkan pakai alat berat. Menurut Denny, merobohkan rumah pada dasarnya bukan perkara rumit. Tetapi, di situ dia selama berjam-jam tak berhasil merobohkan satu bangunan yang terlihat biasa saja. Ya nggak di luar nalar dugaan manusia ya, soalnya tembok kan ya, lawannya ekskavator tapi nggak bisa dirubuhin. Ya biasanya mah pakai palu juga rubuh, namanya rumah tembok kan, lawannya pakai ekskavator. Setelah itu, Denny justru terkejut dengan pengakuan warga. Mereka menyebut bangunan itu biasa digunakan warga dan anak-anak untuk kegiatan agama. Jadi menurut cerita orang situnya sih rumah itu pernah sering digunakan buat kayak pengajian, TPA, musola kayak gitu. Dalam pekerjaannya, operator beko seringkali ditempatkan di lokasi yang ekstrim. Bahkan tak jarang kita mendapat berita tentang kecelakaan fatal yang menimpa supir alat berat tersebut. Denny beruntung tak pernah mengalami kecelakaan selama dirinya bekerja. Meski begitu, Denny pernah kehilangan salah seorang rekan kerjanya dalam sebuah kejadian yang sedikit ganjil. Iya, itu ada kisah temen yang saya bilang pohon itu nggak boleh ditebang ya, tapi kan percaya nggak percaya ya soal mistis itu kan. Saya udah bilang kayak gitu, tapi dia nggak percaya. Pohonnya namanya pohon randu. Horor sih kalau dibilang di situ, pohon udah lama, udah tahunan. Denny menyebut beberapa warga telah mengingatkan rekannya tentang keangkeran pohon tersebut. Tetapi sang teman tak mengindahkan peringatan tersebut. Entah ada hubungannya dengan makhluk goib penunggu pohon,
sang teman tiba-tiba mengeluh sakit, bahkan meninggal tak lama kemudian. Terus dilakuin, ditebang sama dia pakai ekskavator, rubuh. Gak lama kemudian, setengah jam lah, kita istirahat, naik ke atas gubuk. Teman saya langsung meninggal. Denny yang terbiasa bekerja shift dan dalam kelompok menyebut pengalaman aneh tak sekali dua kali menimpa mereka. Bahkan bucket beko yang terbuat dari baja cor pernah hancur gara-gara satu buah batu nisan. Jadi di situ sebenarnya sih makam, bukan waduk. Makam yang udah lama nggak terawat, akhirnya kerendam air. Turunlah kita pasukan lingkungan hidup untuk membersihkan eceng, sampah. Nah ternyata di situ ada makam-makam kayak zaman dahulu. Pas mau mindahin apa itu namanya batu nisan tuh, sama itu juga batu nisannya nggak pecah. Meski tak ada yang berani menyimpulkan bahwa itu adalah ulah makhluk goib, awalnya Denny dan rekannya segera menghentikan pekerjaan tersebut. Namun operator yang lain justru nekat membersihkan waduk tersebut. Tak disangka-sangka, sebuah peristiwa aneh menimpa rekannya tersebut. Jam 1 kayak orang kerasukan, lemas, ketemplokan, akhirnya kan pulang tuh izin. Ya dia dapat sakit 1 minggu kayaknya. Karena berbagai kejadian itulah, Denny tak pernah sembarangan ketika bekerja. Meski tidak merasa takut, Denny percaya bahwa beberapa tempat memang diperuntukkan untuk makhluk Tuhan lainnya. Dan sebagai manusia, Denny hanya ingin menghormati hal tersebut. Tetap kita harus numpang-numpang gitu kan, bahwa kita ini nggak mau merusak, mau ngebersihin gitu kan. Tak hanya kisah mistis, Denny yang seringkali bertugas mengangkat sampah di sungai sering menemukan objek yang benar-benar di luar akal. Jenazah bayi. Petugas kami kan biasa kalau pagi itu menyisir sampah ya, dorongin sampah pakai serokan. Biasa kalau ada plastik kan suka dibuang, kadang-kadang kan ada aqua gitu kan buat didaur ulang kan. Ternyata isinya ada bayinya. Bahkan Denny juga pernah menemukan kotak styrofoam yang ternyata isinya bayi yang masih hidup. Warga yang merasa iba bahkan meminta Denny untuk memberikan bayi tersebut untuk diasuh. Saat petugas lagi ngebersihin, dia ngambang di atas stropom. Pas dibuka, masih hidup bayinya. Kalau yang masih hidup itu banyak sih warga yang ingin merawat, ingin ya buat ngadopsi, tapi kan harus ada surat izin dari rumah sakit. Jadi nggak sembarangan langsung dikasih. Serangkaian pengalaman tersebut tak pernah membuat Denny sedikit pun berpikir untuk berhenti dari pekerjaannya. Baginya selalu ada hal positif yang dapat dipetik dari setiap peristiwa untuk pembelajaran ke depannya. Buat saya ya namanya pertama tugas ya, kerja. Jadi nggak ada tuntutan, nggak ada apa, jalanin aja. Ya kalau kayak ketemu hal-hal yang aneh-aneh, ya anggap aja sebuah rezeki buat saya kan. Kayak kita nemu mayat gitu kan. Mayat itu dibungkus nih, minta dibuka. Berarti kan dia minta dimakamin sama kita. Kayak gitu aja menurut saya mah.